Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Karena saya produksi ini videonya malam ya. Tapi teman-teman yang nonton pagi boleh, nonton siang boleh, kapan aja boleh. Kali ini kita bakal bahas tentang bisnis model kanvas. Nah, saya akan jelaskan dari definisi dulu apa itu bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas itu adalah canvassing bisnis yang kita bakal bahas karena ada 9 poin dalam bisnis model yang akan kita bangun. Kalau teman-teman ikutin semua para pakar bisnis, pasti mereka bakal merekomendasikan teman-teman buat bikin bisnis model kanvas terlebih dahulu sebelum teman-teman memulai aktivitas bisnis. Karena bagi saya bisnis model kanvas ini sangat-sangat penting sekali. Bahkan kalau orang pengen ngobrol sama saya itu tentang bisnis, setidaknya harus paham bisnis model kanvas terlebih dahulu lah. Kalau nggak bakal ribet dan bakal susah kita memapping arah pembicaranya kemana gitu. Bukan maksud apa-apa ya. Ya toh saya juga bagikan ilmu ini gratis kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa menonton video ini terlebih dahulu, baru kita mendiskusikan tentang bisnis apa yang ingin teman-teman buat. Saya pribadi setelah saya mengenal bisnis model kanvas ini, itu alhamdulillah saya udah memiliki merealisasikan beberapa bisnis dan itu berjalan, membuat saya menemukan investor yang tepat, dan membuat saya mengkomunikasikan bisnis saya secara apik terhadap stakeholder yang terkait. Baik, nah jadi bisnis model kanvas itu dia memiliki 9 poin. Ini dia poinnya, teman-teman bisa lihat gitu ya. Ada customer segment gitu ya, ada customer relationship, ada value proposition, ada revenue, ada channel, ada key activity, ada key partner, ada cost structure, ada key research. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 9 poin ini sehingga teman-teman bisa memahami gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di layar 9 poin ini itu fundamental sekali dalam bisnis. Nah, jadi kalau saya pribadi mengatakan jika kita hidup itu memiliki yang namanya organ vital gitu ya. Organ vital gitu ya. Nah, bisnis model kanvas ini itu adalah organ vitalnya dari bisnis itu sendiri gitu. Nah, kalau kita demam atau sakit, itu kita pasti datang ke rumah sakit dan menemui dokter spesialis. Dokter umum pun seperti itu gitu ya. Pasti yang dicek terlebih dahulu adalah organ vital kita. Pusing nggak kepalanya, itu ngecek otak. Gimana detak jantungnya, atau ngecek jantung. Bagaimana pernapasannya, sesak atau enggak, itu kita berbicara tentang paru-paru gitu ya. Mual atau enggak, buang air kecil seperti apa, ngecek ginjal dan sebagainya. Nah, jika semua organ vital kita dinyatakan sehat, barulah dokter akan ngecek di bidang-bidang lain. Nah, seperti itu juga dengan bisnis. Ketika bisnis kita itu tidak berkembang atau mengalami permasalahan, kita harus cek dulu organ vital dari bisnis kita. Nah, 9 poin inilah yang saya sebut sebagai organ vital dari bisnis. Nah, kalau kita sudah ngecek 9 poin ini ternyata aman dan bisnis kita juga tidak berkembang, mungkin ada variabel lain yang perlu kita deteksi. Tapi biasanya ketika 9 poin ini aman-aman saja gitu ya, insya Allah bisnisnya juga bakal aman, bisnisnya juga bakal bisa berjalan. Ya pasti ada faktor-faktor lain yang di luar bisnis kita seperti bencana alam yang tentunya tidak bisa diselesaikan oleh bisnis model kanvas itu sendiri. Nah, jadi apa itu bisnis model kanvas? 9 poin penting, 9 unsur penting yang harus ada dalam bisnis kita. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari customer. Nah, jadi sebelum kita memulai bisnis, kita harus memahami dulu siapa sih sebenarnya customer kita. Nah, ini poin penting. Ini poin satunya tuh dari customer ya, teman-teman ya. Nah, siapa customer kita? Nah, kita itu memahami customer tuh apanya. Nah, kan gini ya, kita mulai bisnis, apa sih yang perlu kita deteksi dari customer kita? Oke, kita bahas dulu. Ada 3 hal yang harus kita pahami dari customer kita, atau kita data dari customer kita, atau calon customer kita. Pertama apa? Demografis. Kedua apa? Geografis. Ketiga apa? Behavior. Nah, secara demografis gitu ya, kita itu ingin atau menargetkan customer kita itu umur berapa, pekerjaannya apa, pendapatannya berapa, itu demografis. Lalu geografis, orang mana, dia tinggal di mana, dia daerah geografis seperti apa, di situ dinginkah, panaskah. Lalu kita baru mengetahui behaviornya seperti apa. Apakah dia orangnya hobi K-pop gitu ya, hobi K-pop, apakah orangnya hobi olahraga. Nah, itu behaviornya gitu.
Nah, apa yang menjadi trigger mereka dalam membutuhkan produk kita? Nah, ini yang kita bakal list, kita bakal riset. Kita nanti ngomongin risetnya ya, kita definisikan dulu. Kita itu ingin menciptakan suatu produk untuk siapa? Nah, siapa itu? Kita minimal punya 3 data. Secara demografis, secara geografis, secara behavior. Bukan orangnya ya, tapi karakteristik orangnya. Secara demografis, dia pendapatannya berapa, dia tinggal di mana, dia jenis kelaminnya apa, untuk produk kita tersebut. Nah, kebiasaannya UMKM itu selalu bilang kalau produk saya itu bisa buat semua orang. Nah, ini saya sering sekali survei ngomong sama UMKM, oh produk ibu bisa buat semua orang ya? Ya. Bisa buat semua umur ya? Iya. Bisa buat semua jenis kelamin ya? Iya. Bisa buat semua jenis kota ya? Iya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah produk bapak ibu ada yang beli? Jawabannya apa? Enggak. Kenapa? Karena produk kita terlalu general, terlalu umum. Nah, semakin spesifik customer segment kita, semakin bagus dan semakin mudah kita mengaktifasi marketingnya, kita mengaktifasi operasional dan sebagainya. Nah, pertama adalah kita memahami terlebih dahulu siapa customer kita. Itu poin pertama. Lalu, poin kedua apa? Baru kita masuk yang namanya value proposition. Apa itu value proposition? Value proposition itu adalah nilai atau manfaat atau dampak yang ingin kita berikan kepada customer kita. Seperti apa sih bentuk value proposition itu gitu ya. Nah, jadi setelah kita memahami market problem atau masalah dari customer segment kita, jadi kita tadi ngomongin tentang pasar siapa tadi ya, secara demografis, secara geografis, dan secara behavior gitu ya. Nah, dari data ini kita mengetahui trigger mereka. Apa sih yang men-trigger mereka untuk membeli produk kita? Nah, ketika kita menemukan trigger mereka, di situ kita akan menemukan permasalahan atau market problem mereka. Permasalahan yang mereka hadapi. Contohnya, saat mereka ingin makan bakso di hari hujan gitu. Nah, masalahnya apa? Jauh, basah. Itu problem. Nah, yang nge-trigger mereka apa? Contohnya, kenapa mereka beli bakso? Karena hari hujan. Nah, lalu permasalahannya apa? Permasalahannya adalah basah. Tidak mau keluar. Gitu. Barulah kita membuat solusi. Nah, solusi itu terdiri dari 2. Apa itu? Barang dan jasa. Barang dan jasa inilah yang kita sebut sebagai value proposition. Bukan barang dan jasanya aja ya, tapi seperti apa barang kita, seperti apa jasa kita. Dan ini adalah solusi dari market problem. Itu disebut sebagai value. Contohnya dengan bakso ini tadi gitu ya. Basah, solusinya apa? Kita menciptakan produk bakso yang mereka tidak perlu datang ke tempat kita. Contohnya, solusinya adalah bakso, ini kan barang ya, yang diantar ke rumah. Nah, ini value-nya. Apa value dari produk kita? Adalah kita menciptakan barang dalam bentuk bakso yang diantarkan ke rumah. Kenapa kita menemukan value-nya ini? Karena kita berangkat dari problem customer yang ketika dia hari hujan, mau belanja tidak mau basah. Kita hadirkanlah solusi bakso yang langsung diantarkan ke rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh value proposition. Karena semakin banyak kita memahami problem dari customer, maka semakin banyak value proposition kita. Nah, nanti kita bakal meng-highlight apa sih value proposition tertinggi atau terbesar atau utama kita, sehingga itu akan menjadikan bahan kita untuk menciptakan brand activation, brand blueprint, sehingga kita mudah untuk melakukan brand delivery kepada customer kita. Setelah kita memahami value proposition atau membentuk value proposition, barulah kita masuk ke tahapan yang namanya channeling. Nah, jadi yang ketiga itu adalah channel. Apa itu channel? Nah, setelah kita memahami customer segment kita siapa, kita sudah membentuk value proposition kita, baru kita masuk channel. Apa itu channel? Bagaimana customer segment kita bisa mengetahui apa value proposition kita. Nah, intinya sebenarnya itu adalah tentang bagaimana value proposition kita ini itu bisa sampai kepada customer. Nah, kan nggak mungkin ya barang tiba-tiba yang kita bikin, teman-teman bikin jaket, teman-teman bikin kue, itu tiba-tiba langsung datang ke rumah customer tuh nggak mungkin. Pasti ada tahapannya. Nah, tahapannya apa? Saya sederhanakan menjadi 3 poin. Pertama apa? Attention, kedua consolidation, ketiga conversion.
Pertama apa? Orang itu atensi dulu. Orang itu tahu dulu. Tahu atau sadar kita punya produk. Gimana caranya kita mikir orang tuh tahu dan sadar kita punya produk? Itu tahapan pertama di channeling. Kedua apa? Baru consolidation. Orang mulai tertarik. Mulai cari tahu. Mulai mempertimbangkan tentang produk kita. Nah, setelah kita mengetahui tingkat kesadaran orang terhadap produk kita, baru kita berpikir bagaimana mereka membeli atau take action, conversion produk kita. Nah, tahapan berikutnya masih banyak lagi. Ada namanya retention. Nah, ini di dalam marketing kita bakal bahas. Tapi saya tidak bakal bahas sedalam itu, karena kita membahas dulu bisnis model kanvas. Itu apa? Tentang channeling atau funneling. Channeling ini adalah jalurnya, funneling ini adalah tahapannya. Jadi ibarat kalau kita ngomongin tentang pipa gitu ya, ini ada pipa panjang gitu ya, kita masukin air ke sini sehingga keluar di sini. Nah, bagaimana tahapan air ini bisa melewati funneling ini? Nah, pipa ini adalah channelnya, gitu ya. Di dalam ini adalah funnelnya. Nah, bagaimana membuat orang masuk ke dalam kampanye kita sehingga orang keluar dan membeli produk kita? Membeli produk kita, itu namanya channeling. Nah, ini kita konsepkan. Di dalam digital marketing, ini kita bisa bayar data. Contohnya, yang membeli kita targetkan 100 orang. Berarti yang consolidation, misalnya yang beli ini, yang beli ini 100 orang. Gitu ya, target kita. Berarti yang consolidation, ini angkanya macam-macam, ini contoh aja gitu. 1000 orang. Lalu yang attention, yang sadar dan tahu minimal 10.000 orang. Nah, di channeling itu kita mikir bagaimana 10.000 orang itu tahu dan sadar akan produk kita, 1000-nya dari 10.000 ini tertarik dan cerita tentang produk kita, 100-nya dari 1000 ini membeli produk kita. Itu channeling. Oke, baru kita masuk ke namanya customer relationship. Apa itu customer relationship? Setelah kita membentuk konsep channeling, value proposition sudah, customer relationship sudah, baru kita memikirkan bagaimana cara kita membangun hubungan kepada customer kita. Ini juga penting. Nah, apa itu customer relationship? Nah, ini tadi. Setelah kita akuisisi customer kita, lalu dia membeli ulang, dan dia menambah pembeliannya, apa yang kita lakukan agar bisa mereka melakukan itu? Nah, ini cara kita membangun hubungan kepada customer kita. Ada namanya bantuan personal, swalayan, layanan otomatis, komunitas. Ini adalah salah satu bentuk customer relationship. Jadi kalau teman-teman di swalayan itu kayak ditawarin member kartu, gym, swalayan, minimarket gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk mereka menjaga hubungan dengan kita. Nah, customer relationship inilah apa sih yang kita lakukan agar kita bisa membangun hubungan, menjaga hubungan kepada customer segmen kita. Oke, kita bahas 4 poin dulu. Customer relationship, value proposition, dan customer segment. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar bagaimana video ini, apakah teman-teman bisa memahaminya. Jika teman-teman ingin mendapatkan file ini, teman-teman bisa download di Instagram. Jadi teman-teman silakan buka Instagram saya, namanya Ahmad Hafiz atau Filosofis gitu ya. Teman-teman silakan klik di link di bio ini. Jadi teman-teman nanti ada keluar Growth Yourself, teman-teman klik. Nanti dia diarahkan ke LinkedIn. Nah, di LinkedIn ini teman-teman bisa ambil yang paling bawah, itu bahan bisnis model kanvas. Ini materi teman-teman saya kasih gratis, teman-teman bisa lihat di sana. Oke. Kembali ke materi kita. Next kita bakal bahas tentang key activities, key partner, key research, revenue stream, dan cost structure. Jadi 4 poin tadi dulu yang harus teman-teman pahami. Jika teman-teman ingin ada yang diskusikan, teman-teman boleh ketikkan di kolom komentar, nanti saya jawab satu persatu, atau DM saya. Semoga video ini rame. Kalau teman-teman suka dengan cara pembahasannya atau ada yang perlu saya perbaiki, saya akan perbaiki sehingga di next video saya akan membuat lebih rapi dan lebih bagus lagi. Terima kasih, sampai ketemu. Salam perintis, kita bisa menjadi apa yang kita inginkan selagi kita bisa dan mau untuk mengusahakannya. Terima kasih.